kemudian komposisi yang digunakan. Nah, tentunya obat-obat yang tadi Bu Rosi sampaikan, obat-obat yang sudah memiliki izin edar, sudah melakukan tahapan evaluasi. Nah, juga ada nih aplikasi yang bisa secara mandiri masyarakat untuk mengecek, karena kita tahu ya takutnya ada yang dipalsukan, sudah ada izin edar. Kadang-kadang kita kalau dalam pengawasan ke sarana-sarana, ini sudah ada izin edarnya kok Bu, tetapi kalau kita cek di websitenya Badan POM itu ternyata izin edarnya bisa sudah dicabut oleh Badan POM atau sudah tidak berlaku atau izin edar orang lain yang dipakai. Nah, ini kita punya aplikasi untuk mengecek izin edar secara mandiri. Itu bisa dari Play Store ya, dari kalau sistemnya Android bisa di Play Store, itu namanya Cek BPOM. Jadi silakan saja Tribuner untuk memasang ya aplikasi itu, sehingga nanti ketemu produk apapun yang obat-obat tradisional, kosmetik, suplemen, itu bisa dicek. Jadi kita juga terhindar dari produk-produk yang tidak memenuhi syarat gitu. Nah, kemudian untuk masa berlaku dari izin edar sendiri juga ada masa berlakunya nggak Bu? Ada, Berapa ada. lama begitu? Ada 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu juga nanti akan ada evaluasi setiap tahunnya Betul. atau bagaimana Bu? Betul. Iya, jadi izin edar rata-rata berlakunya 5 tahun, kecuali untuk kosmetik itu 3 tahun Mbak Noris. Nah, sebelum izin edarnya habis, itu pelaku usaha 6 bulan, paling lama ya itu 6 bulan harus melakukan registrasi ulang istilahnya. Registrasi ulang, jika ada perubahan itu akan dilakukan evaluasi kembali. Nah, itu juga kami sudah ada timeline gitu. Jadi kalau untuk izin edar tentunya ada masa berlaku, tidak ada izin edar yang berlaku seumur hidup, karena mustahil rasanya suatu produk itu tidak mengalami perkembangan ya, entah itu reformulasi atau mungkin klaim atau mungkin dosisnya yang tadinya sekian, kemudian komposisinya memakai herbal, dia tambahin herbal gitu kan, herbal lain maksudnya, itu tidak mungkin satu produk itu stagnan gitu. Jadi kita memfasilitasi itu dalam perjalanan 5 tahun. Kalau saya mau berubah, ada variasi yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada ya izin edar yang berlaku seumur hidup. Jadi harus ada reevaluasi oleh evaluator. Oke. Silakan Bu Rosi. Ya, jadi izin edar itu wajib dicantumkan pada label. Nah, ini yang menjadi perhatian Tribuners ya atau para pendengar. Kalau membeli produk itu harus dicek label yang terdapat di kemasannya. Nah, jadi produsen itu wajib mencantumkan, ada aturan tentang pelabelan. Ada hal-hal yang wajib dicantumkan dalam label, seperti nama produknya, kemudian juga produsennya, alamat produsen, komposisi, cara penggunaan, kemudian kadaluarsa, lalu Termasuk nomor efek izin samping edar. indikasi juga dicantumkan dalam ini ya Bu ya. Ya, nomor izin edar itu wajib. Jadi hati-hati kalau membeli produk, dicek. Kita punya tagline cek klik. Ya, cek klik itu cek KLIK. Iya. K yang pertama, cek kemasan. Kemasannya utuh atau sudah cacat. Karena kalau sudah cacat itu terindikasi tercemar. Nah, harus hati-hati, jangan dipilih kalau sudah cacat kemasannya. Kemudian L, label. Cek labelnya, apakah mencantumkan poin-poin yang wajib ada di label seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian I, cek izin edarnya, apakah ada izin edar atau tidak. Lalu K yang kedua, cek tanggal kadaluarsanya. Ya, jadi kalau sudah kadaluarsa jangan dibeli. Kita. Ya. Nah, apakah yang harus kita perhatikan, apa yang harus Tribuners perhatikan ketika dia akan mengkonsumsi atau memanfaatkan obat herbal ini, hal-hal terpenting apa saja yang harus diperhatikan Ibu? Iya, kalau yang paling penting itu izin edarnya Mbak Noris, karena tadi izin edar itu tidak hanya semata-mata nomor TR dengan 9 digit angka 1239 atau SI dengan 9 digit, itu tidak hanya sebatas TR dengan 9 angka atau SI dengan 9 angka, tetapi di situ sudah ada evaluasi mutu, keamanan dan khasiat. Nah, kita juga sering mengedukasi masyarakat bahwa selalu pilih produk apapun, produk obat dan makanan, itu harus ada izin edarnya. Karena kalau ada izin edar, pemerintah sudah menggaranti bahwa itu produk itu aman untuk dikonsumsi jangka sekian, karena tadi ada label. Label itu kan juga ada cara penggunaan, takaran, saran penyajian. Jadi izin edar itu sangat penting. Nah, itu kan bagian dari ceklik yang tadi Bu Rosi sampaikan. Jadi kalau memang
Tribuners untuk memilih produk apapun, perhatikan ceklik tadi, terutama izin edar dan kadaluarsanya juga jangan sampai kelewat. Dan itu bagian dari tagline yang tadi disampaikan. Gitu. Silakan Bu Rosi Mungkin mau tambahan. menambahkan. Ya, jadi gambarannya sebelum produk itu mendapatkan izin edar, itu dilakukan evaluasi. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM itu ada 2 spektrum ya, dari pre-market dan post-market. Nah, yang disebut pre-market itu adalah evaluasi terhadap produk yang akan diterbitkan izin edarnya. Ya, itu dilakukan evaluasi terhadap dokumen ya, jadi dari bahan bakunya, kemudian juga tempat produksinya, Produksi. ya itu dievaluasi apakah dalam melakukan produksi itu sesuai dengan cara produksi. Kalau untuk obat tradisional CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik. Kemudian kalau obat CPOB, makanan juga cara produksi makanan yang baik. Kemudian kosmetik juga cara produksi kosmetik yang baik. Itu ada aturannya, macam sistem mutu seperti itu untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar. Nah, jadi harus ada evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Badan POM. Kalau sudah memenuhi syarat, baru bisa dikeluarkan izin edarnya. Nah, ketika sudah dilempar ke pasaran dan beredar di masyarakat, itu juga dilakukan yang namanya pengawasan post market. Jadi dilakukan sampling terhadap produk yang ada di pasaran dan juga dilakukan surveillance terhadap tempat produksinya, kemudian juga sampai ke distribusinya. Itu dilakukan surveillance. Tambahan juga selain produk itu juga kita lakukan pengawasan iklan, iklan dan penandaan karena tadi yang seperti Bu Rosi sampaikan jangan sampai tadi data-data yang sudah dievaluasi evaluator itu menjadi label penandaan dari produk itu setelah dilempar ke pasaran dia rubah yang tadinya tidak ada komposisinya ini dia tambahkan, atau komposisinya misalnya bahan A harusnya komposisinya 50 mg atau 50 gram, ternyata dilempar di pasaran dia rubah komposisinya berat. Nah, itu juga menjadi bagian dari pengawasan kami juga Mbak Noris. Jadi kita harus pastikan bahwa produk yang didaftarkan saat didaftarkan dan kita beri izin edar dengan klaim yang diperbolehkan, di pasaran juga harus sama, mutunya harus sama. Jangan sampai nanti dia daftarkan dengan dia bikin baik-baik aja, nanti pas dilempar di pasaran, udah dia bikin sembarang. Gitu ya. Jadi kita tetap harus jaga pre dan post tadi. Gitu. Okay. Nah, Bu Rani maupun Bu Rosi, sebenarnya siapa sih Bu yang bisa mengkonsumsi suplemen ini? Apakah segala kalangan, segala usia ini bisa mengkonsumsi suplemen maupun obat herbal atau bagaimana ini Bu? Ya, baik. Jadi khusus ya kalau suplemen kesehatan itu tadi kan dikonsumsi untuk yang kondisi khusus itu menjadi perhatian. Jadi misalnya tadi anak-anak itu kalau memang dia membutuhkan suplemen, penggunaannya di bawah pengawasan dokter. Kemudian ibu hamil, dia membutuhkan suplemen vitamin, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan penggunaannya. Kemudian mungkin kondisi-kondisi khusus tadi seperti kebutuhan karena mungkin kekurangan darah atau karena mungkin membutuhkan kalsium. Nah, seperti itu harus ada